Halo teman-teman, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini aku dan Bayu akan membahas manga komik Jepang yang berjudul Soloist in the Cage. Ini adalah manga terbitannya Alex Media ya, Bay, dan nama pengarangnya adalah Shiro Moria. Per hari atau per tanggal di mana video ini diambil, kalau nggak salah masih ada satu volume ya yang beredar di Masih. Indonesia ya. Iya. Nah, tapi kalau di mana tadi? Di Di Manga Plus? Manga Plus itu Hah? ada 20 chapter. Hmm. Jadi fisiknya tuh ada 3. Oke, kalau di luar negeri udah tamat ya? Udah tamat. Udah 3 volume. Kalau di luar negeri ini tuh rilis tahun 2019. 19 sampai 21. Sampai tahun 2021. Total ada berapa chapter? 20. Ada 20 apa 21 chapter? 20 doang. 20 chapter ya, 20 Iya. chapter dan terbagi dalam 3 volume. Dan di Indonesia sendiri volume satunya ini baru terbit di tahun 2026. Berarti di tahun saat video ini tuh diambil kayak gitu. Jadi semoga semoga ya baik penerbitannya proses Lanjut ya. terbitnya lanjut gitu. Karena ini Lancar. cuma 3 gitu. Agak sayang kalau misalnya Nanggung. kalau misalnya kena kapak kayak gitu kan ya nanggung gitu loh. Enak. Dan 3 kan juga kalau buatku ya teman-teman ya, kalau ngomongin manga yang cuma 3 volume atau 2 volume, itu tuh ngoleksinya enak, komitmennya juga nggak panjang. Nah, gimana menurutmu? Iya, sama So, juga tuh. nah. Rasanya itu kayak koleksi one shot, tapi dipisah oke. dulu kan. Ya. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan ceritanya. Gimana? Baik, ceritanya baik. Ceritanya tuh awal baca tuh Nah. vibe-nya kayak Made in the Beast. Jadi ada Oke. anak-anak di dunia yang nggak untuk anak-anak. Oke. Seharusnya anak-anak itu nggak ada di situ. Mm-mm. Terus jadi dunia itu tentang dunia penjara, Mm-mm. kota penjara. Ya. Terus entah kenapa tinggal berdua kakak adik. Ya. Kakak adik ini dirawat sama tetangganya. Mm-mm. Share dengan diam-diam juga ya. Iya, Dan kayaknya nggak berkontak juga ya mereka ya? Nggak berkontak. Nggak ya? Cuma nitipin makanan? iya. Karena ini di dunia penjara, jadi anak-anak kan sangat rawan kan Oh, iya. saat penjahat-penjahat ini. Betul. Nah, tadi Bayu juga udah cerita ya soal gimana ceritanya Soloist in the Cage. Dan buatku yang tidak tahu apa-apa soal ini ketika diminta membaca untuk review ini teman-teman, itu jadi cukup ngehook. Cukup ngehook soalnya siapa sangka ternyata penjara ya tempat di mana tokoh utamanya Chloe dan adiknya Lockley. yang masih bayi ya di volume 1 ini bernama Loki itu ternyata tinggal di penjara yang bentuknya bukan penjara doang tapi bentuknya itu dalam kota. Jadi walaupun sekali lagi ya labelnya adalah penjara, orang-orang yang di dalam kota tersebut jadi lebih mirip kayak tahanan kota sih. Iya. Iya kan? Kalau kita lihat kotanya tuh gak kayak penjara, Iya. cuma orang-orangnya yang beda. Iya, kan ada ya penjara-penjara yang gede, yang lahannya gede, terus gedung-gedungnya gede gitu. Ada beberapa gedung-gedung dan komplek, ada fasilitas ini itu segala macam. Tapi kan masih terasa kayak apa ya penjara gitu kan. Nah kalau ini tuh betul-betul world buildingnya jadi kayak kota. Nah, jadi agak menarik juga sih ngelihatnya gitu. Gimana penjara itu kemudian penjara kota tuh bisa tumbuh selayaknya kota kan. Tokoh-tokohnya juga di sini. Beberapa napinya juga bahkan bekerja dibayar untuk ya ngurusin kota. Iya. Dan ada komunitas-komunitasnya ini. Iya, ada komunitas-komunitas, ada geng-gengnya. Bahkan dia ini tinggal di apartemen. Ya nggak sih? Iya. Nggak disebutin kan apa. Pokoknya kayak apartemen kan, gedung bertingkat kan. Nah, kayak gitu. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan adalah kenapa ini si Chloe dan Lockley itu bisa ada di sini di tengah-tengah orang-orang dewasa. Itu kan yang jadi pertanyaannya kan. Iya. Nah, apalagi Bay sama itu sih sama tadi Bayu juga sempat singgung soal gimana cerita ini mirip dengan vibes-nya mirip dengan apa tadi? Made in a Abyss ya gitu. Aku nggak tahu kamu baca mangganya nggak? Nggak cuma nonton. Cuma nonton sama. Ya, Made in a Abyss masih berwarna lah. Iya. Walaupun kontennya gelap. Nah, kalau ini terasa lebih dark lagi ya, Bay. Kenapa ya kira-kira? Karena memang Ya karena temanya penjara ya. iya ya. Dan penjahat kan nggak ada ampunnya. Ya, temanya penjara dan di penjara tuh nggak ada ampun. Ditambah lagi ini komiknya itu hitam putih gitu loh. Komiknya hitam putih, latarnya musim dingin. Iya. Jadi itu ya betul-betul ya kalau digambarkan itu gedung-gedungnya tuh ya mungkin abu-abu,
warnanya nggak begitu cerah, terus salju, jadi ya tidak ada colorfulnya sama sekali sih. Gitu. Oke, sama soal cerita kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, ternyata satu hal lagi ternyata yang menarik buat aku baca di sini adalah judulnya. Hmm, Nah, aku agak terkecoh dengan judulnya, Bay. sama. Judulnya kan Soloist in the Cage. Aku pikir ini soal apa ya, petualangan seorang musisi dalam cage itu sangkar dalam kurung ya. Kalau tadi dari penjelasan kami tadi udah jelas lah ya. Sangkar itu di sini adalah penjara kota. Tapi ternyata tak pikir soloistnya tadi musisi, ternyata Bay. Apa soloistnya ternyata di sini? Apa ya? Ternyata solois di sini lebih mirip kayak John Wick. Iya nggak sih? Iya betul sih. Nah, soloistnya kenapa kami sebut mirip John Wick, karena memang apa ya? Bay, mereka tuh karena bukan mereka, sorry kok mereka kan namanya soloist ya. Karena memang soloist di sini dalam kasus ini adalah Chloe. Itu memang dia bertugas seorang diri untuk ngapain, Bay? Menyelamatkan adiknya yang terpisah. Oke, untuk menyelamatkan adiknya yang terpisah, dan upaya penyelamatan ini juga bisa dibilang apa? Sedikit time skip ya. Iya, cukup jauh sekitar 3 tahun. 3 atau 10 tahun gitu ya. Pokoknya si Chloe udah cukup dewasa. Chloe sudah cukup dewasa Dan punya kemampuan John Wick. iya. Nah, kemampuan ala John Wick yang dimiliki sama Chloe itu juga yang membuatku pengen baca terus sih sebenarnya. Kan karena penasaran juga nih anak kok bisa sejago ini kayak gitu. Dan jagonya itu juga yang kemudian jago sadar ya. Jagonya kan dia juga sedikit nggak sadar kan, Bay? Iya, ada trauma. Ada trauma ya. Iya. Kekuatan kok saat bangkit itu karena, sorry, bukan bangkit, kekuatan itu dia bisa aktifkan di saat-saat terpojok karena dia berada di situasi yang Karena ada insiden waktu dia terpisah sama adiknya itu kan. Yang bikin dia kayak sedih sama marah. Itu kan jadi bangunin rasa untuk menyelamatkan adiknya itu. oh iya. Jadi memang walaupun dia punya kemampuan John Wick, bisa membunuh anak kecil yang mampu membunuh banyak orang ya. Ya solution orang lah dalam satu kali jalan, betul-betul kayak John Wick, tapi itu tuh tidak didasari pada kebencian dan hasrat ingin membunuh gitu. Itu tuh didasari dengan apa ya, rasa sayang terhadap adiknya dan apa ya, ya instingnya kakak yang pengen nolongin adiknya gitu loh. Itu, dan secara action menurutmu gimana? Oke sih, dan itu gara-gara kita nggak tahu ini tentang John Wick, Iya. dia cukup terkejut sama actionnya itu. Terus? Terus ya cukup oke lah actionnya itu. Ya. Dari segi penggambar action di sini cukup clear ya, karena kalau buat tuh walaupun aku mungkin bukan bukan seorang pembaca shonen yang sangat gemar, yang sangat gemar gitu, aku tuh bisa melihat gimana kemudian di sini tuh actionnya tersampaikan dengan baik. Nah, apa yang menurutku actionnya ini tersampaikan dengan baik, mungkin nanti Bayu juga bisa tambahin ya, itu karena kalau dalam adegan aksi itu kan orientasinya jelas, siapa mukul siapa, ke arah mana, akibatnya apa, jadinya gimana gitu. Nah, itu tuh clear banget. Alurnya clear gitu. Kita ngerti siapa menyerang siapa dengan apa, intensitas action seperti apa, cepat atau lambat, power seberapa, itu tuh tersampaikan dengan baik. Gitu. Nah, menurutmu? Jadi nggak asal menculat gitu kan? Iya, nggak asal menculat. Soalnya karena keluhanku manga atau anime action itu langsung seret, lompat selesai. Iya, gitu loh, lompat. Jadi kayak apa ya? Sakti, tapi kadang kan di beberapa kondisi itu kayak di beberapa kondisi dan modelan world building ya. Kan nggak semua orang tuh kemudian bisa tiba-tiba sesakti itu gitu. Oke lah kalau ini Boku no Hero Academia ya boleh kayak gitu. Cuma kan setiap aksi itu tuh kan harus disesuaikan dengan tema dan rancangan dunianya kan. Nah, di sini karena memang dunia penjara, dunia preman, jadi ya actionnya itu juga pas. Kayak gitu lah, kayak gimana orang melindungi diri dengan tangan kosong atau dengan pisau, dengan peralatan seadanya. Ya senjatanya juga nggak gimana-gimana kok, senjatanya paling cuma pakai apa? Pakai pisau. Iya. Sangat napak bumi gitu loh. Musuhnya juga nggak ada yang keahlian gimana-gimana, ya kan? Iya. Apa sih namanya? Gritty. Iya, cukup gritty, cukup ya membumi lah.
ya sangat gak enak dilihat, tapi yang bikin bagus itu. Iya, itu yang bikin bagus dan itu juga yang kemudian menekankan soal gimana apa ya kalau buatku ya teman-teman ya nih dan Bayu juga itu yang membuatku kemudian tertarik dengan dunianya gitu gimana si anak kecil ini tuh bisa bertahan di dunia yang sekeras ini gitu. Dan ini kan gak ada power up gitu loh, Nggak gak ada power up, itu cuma manusia biasa. iya cuma manusia biasa gitu. Sama menurutmu gimana akhir dari volume 1 ini? Aku yang bikin penasaran tuh komunitasnya tuh loh, gangster ya. Heeh. Jadi di dalam dunia itu masih ada underground lagi. Padahal ini dunia underground tapi masih ada undergroundnya lagi. Iya gitu. Jadi petualangan dilalui Chloe di situ baru pembuka. Iya. Nah, nanti di akhir chapter itu nanti dia akan menghadapi rintangan dan tantangan yang lebih besar lagi. Musuhnya entar seperti apa, organisasi semacam apa yang akan dihadapi, nggak tahu adiknya gimana ya. Nanti intinya kita baca sendirilah. Iya. Oke, Bay, ada lagi Bay yang mau ditambahin? Eh, yang masalahnya tuh karena cuma 20 volume, 20 chapter. Jadi ekspektasi perkembangan dunia ini nggak banyak juga. Jadi cuma fokus satu aja. Iya. Kalau misalnya panjang kan dunia karena ini dunia kota yang sangat besar bisa dikembangin lagi. Organisasinya, terus gangster-gangsternya. Tapi ya nggak apa-apa lah, fokus satu. Iya. Ya mungkin buat orang-orang yang senang ngoleksi manga-manga action yang panjang, mungkin akan berharap ini akan jadi sesuatu yang grande. Nanti dunia itu betul-betul dieksplor. Ya kayak mungkin apa ya kalau kita ngomongin yang ada adegan kekerasan dengan preman-preman, ada actionnya gini tuh berarti Sakamoto Days kan ya, dieksplor lebih lanjut. Nah di sini tuh enggak, ini cuma bakal ada 3 volume, ada 20 chapter, fokusnya juga cuma Chloe mencari adiknya udah. Kalau buatku pribadi, aku suka karena pendek. Kalau ngoleksi gampang, komitmennya nggak panjang. Gitu ya. Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa like video ini, jangan lupa share dan subscribe supaya nanti teman-teman bisa langsung dapat notifikasi kalau kita ada review-review manga-manga atau komik-komik yang lainnya. Jangan lupa kalau mau ngobrol-ngobrol soal ini langsung aja tulis di kolom komentar. Dah, sampai jumpa lagi di review manga atau komik Jepang berikutnya. Dah.